Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Muhammad Rizky Aulia. Saya sebagai guru matematika di SMP Pesat. Nah, sekarang kita akan belajar matematika di kelas 8 ya. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang bilangan-bilangan, tentang materi yang akan diajarkan di kelas 8. Oke? Nah, sekarang kita lihat angka-angka terlebih dahulu ya. Sebelum Bapak menjelaskan ini tentang apa sih? Nah, sekarang kita coba lihat angkanya. 1, 2, 3, 4. Kira-kira terusannya apa, ayo? Biasanya udah pada tahu nih, terusannya apa? Nah, betul. Terusannya adalah 5 dan 6. Nah, udah pasti pada tahu ya. Sekarang yang kedua. Kalau yang di atas bilangan normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti terusannya 7, 8, 9, dan seterusnya. Sekarang yang kedua. 2, 4, 6, 8. Terusannya apa? Ya, benar. Pasti banyak yang benar memikirkannya. Terusannya adalah 10 dan 12. Bilangan apa ini? Bilangan genap. Benar. Ini adalah bilangan genap. Ini masih normal. Selanjutnya kita lihat angka selanjutnya. 3, 6, 9, 12. Terusannya apa? Nah, benar juga. Terusannya adalah 15 dan 18. Nah, ini kelipatan 3. Ditambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Dan ini perkalian 3 ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Ini juga masih normal. Nah, sekarang lihat di bawah ini. Ini angka apa ini? Bukan kelipatan, bukan bilangan genap, apalagi bilangan bulat. Tapi kira-kira bisa ngebayangin nggak? Tulisannya apa? 1, 5, 9, 13. Nah, biasanya teman-teman bisa ngebayangin. Jawabannya adalah habis 9, 13 adalah 17 dan 21. Loh, kok bisa? Nah, kenapa bisa? Karena kalau kita lihat ini ditambah 4. Ini ditambah 4. Ini ditambah 4. Seterusnya ditambah 4. Dan biasanya kalau Bapak mengajar ya di kelas, ini biasanya pada bisa jawab 17 dan 21. Karena polanya masih sederhana. Nah, ini semua disebut dengan pola bilangan. Dan ini yang akan kita pelajari di materi hari ini. Pola bilangan. Kenapa disebut pola bilangan? Karena bilangannya berpola. Simpel kan? Ya. Maksudnya apa sih gitu? Nah, jadi pola bilangan itu adalah bilangan yang diatur sedemikian rupa sehingga kita tahu langkah selanjutnya. Contoh seperti ini. 1, 5, 9, 13. Ini sudah diatur nih dalam barisan sehingga kita tahu langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah 17 dan 21. Pola ini sangat penting karena kita dengan pola bisa mengetahui rumus dan sebagainya. Dan yang mempelajari hal ini salah satunya adalah matematikawan yang muslim namanya Al-Khwarizmi. Dia bisa membahas tentang pola bilangan. Jadi bilangan ini perlu kita pelajari, apalagi pola bilangan. Kenapa? Karena ini konsep logika. Kita harus berpikir gimana caranya supaya mengetahui langkah selanjutnya. Dan ini akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bukan masalah bilangannya, tapi masalah logika berpikir. Pasti semuanya ada polanya. Contoh makan ada polanya, 3 kali sehari. Contoh kalau mau kaya ada polanya. Gimana cara jadi orang kaya? Ada langkah-langkahnya. Mau interview ada polanya. Mau jual satu ada polanya, dan seterusnya. Karena itu pola bilangan perlu kita pelajari. Karena yang namanya pola itu semuanya pasti ada. Karena Allah sudah mengatur semua ciptaannya itu ada polanya. Contoh kita kalau mau polanya,
kalau mau makan, polanya adalah lapar dulu. Kalau mau misalkan buang air besar, polanya mules dulu. Nggak mungkin nggak mules terus buang air besar, nggak ada isinya. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah pola bilangan. Jadi, dengan pola bilangan seperti ini, insya Allah kita akan bisa melangkah ke pelajaran selanjutnya dengan logika, tanpa terlalu banyak rumus. Nah, ini adalah konsep pola bilangan. Nah, sekarang anak-anak silahkan buka buku paketnya Kurtilas yang matematika kelas 8 revisi 2017 ya. Di sini ayo kita berlatih 1,1 halaman 12. Bapak nggak jawab semuanya. Kalau jawab semuanya nanti teman-teman nggak bisa mikir. Tapi Bapak bahas konsepnya. Adapun nanti kalau dijawab seluruhnya nanti Bapak akan kasih link yang lain ya. Tapi yang di sini Bapak bahas konsepnya biar teman-teman paham gimana sih cara mengerjakan yang di ayo kita berlatih satu-satu di halaman 12. Nah, sekarang perhatikan berikut ini. Coba lihat di aplikasinya atau di bukunya ya. Kalau misalkan bukunya nggak ada, bisa di-download di Play Store. Buku Matematika kelas 8 revisi 2017. Ya, nanti silakan dicari. Nah, nanti di halaman 12 di nomor 1 dulu. Contoh nomor 1. Saya akan bahas. Nomor 1. Tentukan 3 bilangan genap yang berurutan yang dijumlahkan hasilnya 90. Ya, ini saya nggak bahas kalimatnya. Kalimatnya karena sudah ada di buku, bahas poin-poinnya. Yang intinya, tentukan 3 bilangan genap ketika dijumlahkan hasilnya 90. Contohnya seperti ini, yang berurutan. 1, 2, 3 hasilnya berapa? Yang hasilnya 90 dan 3-tiganya bilangan genap. Nah, gimana caranya untuk menyelesaikannya? Kita lihat yang satu ini. Sekarang coba ya, teman-teman, tambahkan semua bilangan yang barisan pertama. 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya berapa? Ya, betul, jawabannya adalah 6. Yang kedua, 10 tambah 11 tambah 12. Coba nanti kalau belum dapat jawabannya di pause dulu. Sudah dapat jawabannya? Jawabannya adalah 33. Ya. Kita tambahkan lagi. 3 tambah 5 tambah 7. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 15. Dan yang terakhir 6 tambah 8 tambah 10. Hasilnya berapa? Hasilnya ternyata adalah 24 gitu ya. Nah, kalian teman-teman udah pasti insya Allah benar ya jawab. Ini kan penjumlahan biasa. Nah, sekarang kita lihat 6 sama 2 33 sama 11 5 sama 15. 24 sama 8. Kira-kira ada hubungannya nggak sih? Bilangan jumlah dengan yang tengah untuk yang 3 bilangan. Coba kira-kira apa ya? Nah, kalau ada yang jawab benar sesuai dengan pilihan Bapak, berarti teman-teman udah jago. Tapi kalau misalkan belum, misalkan masih apa ya maksudnya ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nih Bapak kasih tahu ya, 6 sama 2 sama 6 kira-kira dikali berapa? 2 menjadi 6. Nah betul, 2 dikali 3 hasilnya 6. 11 kali 3 hasilnya 33. 5 dikali 3 hasilnya 15. Ternyata semuanya dikali 3. 8 kali 3 hasilnya 24. Ternyata ketika dijumlahkan 3 bilangan berurutan, maka sama aja seperti bilangan tengahnya dikali 3. Seperti itu. Ya, contoh. Misalkan ya, 3 tambah 4 tambah 5. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, benar. Kita coba lihat. 4 dikali 3, 3 tambah 4 berapa?
7. 7 tambah 5, 12. Nah, lihat kan ketika dikali atau ditambahkan berurutan hasilnya sama. Nah, sekarang soal ini dibalik. Gimana yang tadinya 15 menjadi 5, 24 menjadi 8, 90 jadi sesuatu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, 6 menjadi 2, dibagi berapa? Betul, dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya 2 kali 3, kalau sekarang 6-nya dibagi 3. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini ya. Tentukan 3 bilangan bulat berurutan. Ya, berurutan. Yang ketika dijumlahkan hasilnya 6. Maka caranya seperti ini. 6 dibagi 3 berapa? Betul, hasilnya 2. Terus sebelum angka 2 apa? 1, gitu kan? Setelah angka 2 berapa? 3. Berarti jawabannya berapa? 1, 2, 3. Sama nggak sama ini? Sama, gitu ya. Nah, sekarang nih Bapak hapus lagi. Sekarang kalimatnya genap. Yang di sini ada genap nggak? Ya, 6, 8, 10 genap ya. Nah, kita coba. Misalkan pertanyaannya, tentukan 3 bilangan genap yang berurutan. Ya, ini Bapak pakai kata kunci ya, bukan kalimat langsung. Yang dijumlahkan hasilnya 24. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang dijumlahkan hasilnya 24. Maka jawabannya gimana? 24 tadi dibagi berapa? Nah, betul, dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya berapa? 8. Nah, betul. Nah, sekarang genap. Kalau genap berarti urutan yang sebelumnya harus genap. Yang genap 7 apa 6? Betul, jawabannya adalah 6. Sebelum angka 8, 6. Kalau genap. Tapi kalau bulat 7 ya. Tapi karena yang dibahas adalah genap, maka sebelum angka 8 adalah 6. Setelah angka 8 berapa kalau yang genap? 9 apa 10? Nah, 10 ya. 6, 8, 10. Sama nggak sama yang di sini? 6, 8, 10. Sama nggak? Sama. Berarti nanti jawabannya begini. 6, 8, 10. Sekarang kita langsung ke nomor 1. Nanti nomor 2 sampai seterusnya, coba teman-teman pikirkan. Pasti bisa kalau udah paham hal yang seperti ini. Kita lihat ya. Tentukan 3 bilangan genap yang berurutan yang ketika dijumlahkan hasilnya 90. Maka tadi gimana polanya? 90 dibagi berapa? Dibagi 3. Sama dengan 90 bagi 3. Hasilnya berapa? 30. Sebelum angka 30 berapa? 29 apa 28? Nih, jangan kejebak ya. Sebenarnya kan 29 ya, kalau bilangan bulat. Tapi ini kalimatnya bilangan bulat atau bilangan genap? Bilangan genap. Kalau genap maka ini juga harus genap. Berarti yang genap 28 apa 29? Ya, 28. 28, 30. Terusannya apa? 31. Nah, berarti nomor 1 jawabannya adalah 28, 30, 31. Itu untuk nomor 1. Pak, kalau nomor 2 bagaimana? Coba kerjakan sendiri. Karena kalian, teman-teman sudah tahu polanya. Nah, ini untuk latihan yang satu-satu, cara jawabnya semuanya seperti ini, mirip-mirip. Nanti kalian tinggal pikirkan logikanya seperti apa, teman-teman ya. Setelah itu, ketika udah bisa, coba kerjakan. Nanti saya akan kasih kunci jawabannya di link berikutnya. Oke, siap? Karena itu kerjakan sendiri. Kalau bisa jangan sampai kalian cari di internet dan sebagainya. Karena ini polanya sederhana. Oh ya, mohon maaf ya. Ini bukan 31. Kalau yang genap apa? 31 apa 32? Nah, benar. 32. Ya, dikoreksi sedikit ya. Jadi yang ini 28, 30, dan 32. Kalau 31 itu bukan bilangan genap.
Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang latihan 1,1 ya. Ayo kita berlatih 1,1 di halaman 12. Nah, biar cepat karena sedang pandemi ya, kita langsung ke ayo kita berlatih 1,4. Soalnya kalau kita bahas semua kayaknya tidak memungkinkan. Tapi kalau misalkan ada yang mau bertanya, nanti boleh silakan ke Bapak ya. Nah, sekarang kita lihat, ayo kita berlatih 1,4 halaman 22. Nah, kita lihat. Ini seperti yang sebelumnya yang di konsep pertama. Tapi ini ada macam-macamnya, ya. Ini Bapak tidak akan membahas jawaban yang di latihan tersebut ya, tapi Bapak bahas konsepnya biar teman-teman pikirkan sendiri gimana cara menjawabnya. Sekarang yang A, contoh ya. 1, 4, 7, 10. Nah, ini polanya seperti apa? Kira-kira ditambah berapa? Nah, benar ya. Ditambah 3 ya. 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Berarti terusannya apa? 13, 16, 19. Oke, ini masih normal. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Oke. Sekarang yang kedua. 20, 18, 16. Menurun. Ini juga pola. Jangan salah ya, polanya bisa macam-macam. Bahkan bisa jadi kemungkinan tidak berurutan seperti yang kita bayangkan. Tapi kita lihat yang B dulu. 20, 18, 16. Kira-kira terusannya apa? Nah, benar ya. Terusannya adalah 14, 12, 10. Nah, ini diapain? Dikurang. Kurang 2, kurang 2, kurang 2, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita lihat yang C. 3, 6, 12, 24. Nah, ini diapain nih kira-kira? Ini 3 kalau ditambah 3, 6. 6 tambah 3, 12. Ditambah enggak? Kira-kira diapain? Yang benar hebat ya. Ternyata ketika kita lihat ini dikali 2. Lihat, 3 kali 2 berapa? 6. 6 kali 2 berapa? 12. 12 kali 2 berapa? 24. 24 kali 2? 48. 48 kali 2? 96. Nah, itu konsepnya. Jadi tidak hanya ditambah, dikali juga bisa. Nah, jadi tidak hanya ditambah ya, bisa juga dikurang, bisa dikali, bahkan bisa dibagi. Bahkan bisa bolak-balik, tambah kurang, kali bagi. Ini kadang ditambah, kadang dikurang, kadang dikali, kadang dibagi, bisa seperti itu. Pola itu bisa macam-macam. Makanya coba teman-teman pikirkan sendiri. Sekarang yang D. D kalau kita tambah 1 tambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 2 hasilnya harusnya 5. Kok ini kok 6? Nah, berarti tidak memakai tambah. Tidak memakai tambah dengan angka yang sama. Kalau kita kali 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Ini di sini 6. Berarti kali cocok nggak? Nggak, tidak cocok. Ya. Nah, langkahnya seperti apa? Coba kalau kita tambah 1 ditambah 2 hasilnya 3. Coba kita tambah lagi 3 ditambah berapa yang hasilnya 6? Ya, ditambah 3 gitu ya. Sekarang 6 ke 10 ditambah berapa? Tambah 4. Nah, kelihatan pola ketika ditambahnya. Tambah 2, tambah 3, tambah 4. Berarti terusannya ditambah 6. Gitu ya. Ditambah 6. Bukan tambah 6. Kok tambah 6? 2, 3, 4 hasilnya berapa? 5 ya. Betul ya. Bapaknya yang kurang atau yang salah. 10 tambah 5 hasilnya berapa? 15. Setelah 5 baru apa? Baru 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 21.
Jadi seperti itu ya, teman-teman. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Jadi beda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu sama semua. Tambah, kurang, kali, angkanya sama semua. Lihat ya. Tapi yang D, tambahnya berurutan. Tambah 2, tambah 3, tambah 4. Sekarang kita yang ke E. Lihat ya, aneh nggak? 1, 2, 3, 4, 6, 6, 10. Maksudnya apa? Nih, kalau Bapak tambah, ini jadi angka 8 ya. Tadi sempat kehapus sedikit, maaf. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 10, 8. Lah, ini maksudnya apa? Nah, kita lihat, kalau diterusin, ini nggak mungkin pakai cara di atas. Caranya sedikit berbeda. Coba kalau kita lompat satu langkah. 1, 3, 6, 10. Mirip yang angka berang mana? 1, 3, 6, 10. Mirip yang atas ya. 1, 3, 6, 10. 1 ke 3 ditambah berapa? 2. 3 ke 6 ditambah berapa? 3. 6 ke 10 ditambah berapa? 4. Mirip apa yang di atas. Berarti terusannya apa? Ditambah 5. Hasilnya berapa? 15. Nah, seperti itu. Ternyata dilompat, baru ketemu polanya. Sekarang kita lihat lompat yang bawah. 2 ke 4 ke 6, 8. 2 sama 4 ditambah berapa? 2. 4 ke 6 ditambah berapa? 2. 6 ke 8 ditambah berapa? 2. Berarti di sini juga ditambah 2. Hasilnya berapa? 10. Gitu ya. Kita 2 aja ya. 2 titik. Jadi ini polanya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya 1, 1, 1. Kalau yang ini loncat dulu 1 angka. Dan tidak hanya seperti itu. Bisa jadi nanti ada barisan yang loncatnya 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Makanya nanti teman-teman tolong pikirkan sendiri. Kalau ada barisan yang agak bingung, siapa tahu bisa jadi karena loncat. Gitu ya, seperti ini. Ini loncat nih. 1, 3, 6, 10, 15. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, itu untuk yang E. Terakhir. 1, 4, 9, 6, 16, 25. Wah, ini angka apa ya? Diapain ya? Nah, sekarang kita lihat caranya. Coba kalau kita tambah. Ini kan kalau makin besar, bisa jadi 2 kemungkinan. Kalau tidak bertambah, dikali. Sekali lagi ya, kalau ada barisan yang makin lama makin besar, kemungkinan cuma 2. Kalau nggak ditambah, dikali ya. Kemungkinan umumnya mungkin bisa aja nanti kuadrat, bisa aja. Cuman kalau angkanya kalau kita lihat ini standar ya, 1, 4, 9, 16, nggak jauh-jauh banget. Kemungkinan ditambah. Coba kita tambah. 1 tambah berapa yang hasilnya 4? Ditambah 3. 4 tambah berapa yang hasilnya 9? 5. 9 ditambah berapa yang hasilnya 16? 7 gitu ya. 16 ditambah berapa yang hasilnya 25? 9. 3, 5, 7, 9. Kira-kira terusannya apa? Ayo. Nah, benar. Terusannya adalah ditambah 11. 25 tambah 11 hasilnya berapa? 36. 36 ditambah 11 hasilnya berapa? Ditambah bukan 11 berapa ya? 13 ya? 13. Karena terusan dari sini 9, 11, 13. 36 tambah 13 hasilnya berapa? 49. Nah, ini cara yang pertama. Teman-teman bisa berpikirkan yang lain, mikir yang lain. Wah, ini polanya apa lagi ya? Bisa jadi yang seperti ini. Ada yang kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada pola lain caranya. 1 kuadrat berapa? 1. 2 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat berapa? 16. 5 kuadrat berapa? 25. 6 kuadrat 36. 7 kuadrat 49. Ternyata ada 2 cara teman-teman yang bisa kita coba untuk mendapatkan jawaban di atas ini. Dan pola itu begitu banyak ya. Kita hanya perlu mencari logika yang tepat untuk menjawab pola tersebut.
Sekarang silakan kerjakan. Ini bukan jawaban latihan yang di sebelumnya ya. Bukan jawabannya. Nanti kalian bisa kerjakan latihan 1, 2, 3 di Ayo Kita Berlatih 1,4. Nomor 1, 2, 3, 4. Di sini ada anaknya. Kalian coba kerjakan. Ini bukan jawaban. Ini konsepnya. Biar teman-teman paham. Nanti jawabannya Bapak akan share di link YouTube yang lain. Tapi teman-teman jangan lihat jawabannya dulu. Kalau bisa kerjakan sendiri dulu. Karena Bapak di sini untuk membantu memahami. Bukan mendapatkan jawaban, ya. Kalau mendapatkan jawaban, kalian teman-teman bisa cari di YouTube yang lain atau di Google. Ada kok jawabannya. Tapi supaya paham, ini konsepnya. Baik, itu saja dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau kebenaran datangnya dari Allah, kalau salah datangnya dari kalian. Salah. Kalau salah datangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.